Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Dalam video kali ini yaitu kita akan membahas mengenai tentang kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Teman-teman, sekarang kita bahas yaitu tentang kingdom plantae. Apa sih kingdom plantae itu? Nah, jadi kingdom plantae itu kan yaitu bersifat multiseluler atau mempunyai banyak sel. Kemudian autotrof. Nah, di mana dia bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian ada eukariotik, yaitu merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Dia juga terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Kemudian dapat menyimpan cadangan makanannya itu dalam bentuk amilum atau mati. Nah, selanjutnya yaitu memperoleh makanannya itu dengan cara fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari. Kemudian kingdom plantae juga itu kan memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Kemudian dia plantae itu memiliki daun yang mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. Memiliki organ dan sistem organnya itu memiliki bunga sebagai alat untuk reproduksi seksual. Kemudian klasifikasi tumbuhan berdasarkan definisi itu pada plantae diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, kemudian ada yang kedua itu ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan juga Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang klasifikasi yang pertama dari kingdom plantae, itu ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, jadi Bryophyta itu merupakan tumbuhan lumut yang mana berukuran kecil, namun jumlahnya itu banyak. Kemudian mempunyai klorofil sehingga berwarna hijau. Kemudian juga hidupnya itu di tempat basah ataupun lembab, dan permukaan tubuh dilapisi oleh zat lilin sehingga dapat menahan air. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari Bryophyta itu sendiri atau tumbuhan lumut. Yang pertama ada Hepatopsida atau lumut hati, yang mana pada lumut hati ini gametofitnya itu berbentuk lembaran seperti hati. Kemudian talusnya itu berwarna hijau, cabangnya yaitu menggarpu. Pada sisi bawah itu terdapat lapis sel seperti daun. Kemudian sporofitnya itu terdapat di dalam gametofit betina sehingga tak terlihat. Kemudian klasifikasi yang kedua dari Bryophyta itu yaitu ada Anthocercida ya, atau lumut tanduk. Nah, pada lumut tanduk ini gametofit selalu memiliki tepi rata dan juga bertoreh. Kemudian sel-sel tubuhnya itu memiliki kloroplast besar dan juga tunggal. Nah, selain itu juga sporofitnya itu memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Pangkal kapsulnya itu dilindungi oleh involucrum. Kemudian yang ketiga yang terakhir dari klasifikasi Bryophyta adalah Bryopsida atau lumut daun. Nah, pada lumut daun ini gametofit talus seperti tumbuhan kecil. Kemudian talusnya itu mempunyai batang semu, daun berbentuk spiral, kemudian akarnya semu dan berkembang biakan. Kemudian sporofit tubuhnya itu pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat pembeda dari ketiga klasifikasi dari Bryophyta tersebut. Nah, di situ ada bentuknya seperti yang seperti ada di gambar. Kemudian contohnya itu apa aja di situ sudah ada. Kemudian di situ juga ada bentuk dari contoh tersebut, spesies, gambar dari spesiesnya dari ketiga klasifikasi yang ada pada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai siklus hidup dari tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, jadi siklus hidup dari tumbuhan lumut itu bersifat metagenesis karena bergantian antara reproduksi seksualnya dengan aseksualnya. Nah, awalnya sporofit itu menghasilkan spora yang akan menjadi
protonema. Nah, kemudian dari protonema tersebut, inilah gametofit yang terbentuk. Kemudian dari generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid. Nah, dan gametofit ini akan menghasilkan gametonium, nah, atau organ reproduksi yang disebut dengan antaredium pada jantan dan arcogenium yaitu pada betina. Nah, dari gametonium itu dilindungi oleh daun khusus. Nah, kemudian antarediumnya itu terbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagela. Kemudian sedangkan pada argoniumnya itu berbentuk seperti botol yang memiliki bagian lebar yang disebut perut dan ada bagian sempitnya yang disebut dengan leher. Nah, pembuahan atau fertilisasi sel telur oleh anterozoid yaitu membentuk zigot dengan 2 sel kromosom yang disebut dengan diploid 2N. Nah, zigot inilah yang nantinya yang merupakan awal dari sporofit lagi. Kemudian zigot melakukan pembelahan menjadi sporofit dewasa yang sudah memiliki kaki untuk melekat pada gametofitnya. Nah, serta kapsul di bagian ujungnya itu. Nah, kapsul ini kan merupakan tempat yang dihasilkannya spora melalui fase-fase pada meiosis. Nah, setelah spora masak dan dikeluarkan dari dalam kapsul, barulah siklus hidup lumut itu berulang lagi dari awal lagi gitu. Jadi gitu teman-teman siklus hidupnya. Sekarang teman-teman kita mengenai manfaat yang dan kehidupan yang ada pada bryophyta. Nah, jadi manfaat dari bryophyta itu sendiri itu bisa dijadikan sebagai pupuk kompos, kemudian bisa dijadikan sebagai obat radang hati, kemudian dia itu manfaat lainnya yaitu bisa sebagai sumber bahan bakar. Sekarang kita masuk ke klasifikasi yang kedua yaitu dari kelompok plantae, yaitu ada Pteridophyta, yang mana Pteridophyta ini kan tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini merupakan divisi dari kingdom plantae yang memiliki sporofitnya itu dominan. Kemudian daunnya itu mudah menggulung. Nah, hidupnya biasanya di tempat yang lembab. Nah, kemudian adanya kumpulan sorus yang ada di bagian bawah daunnya itu. Nah, kemudian memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan juga phloem. Nah, kemudian ada juga yang berbuku-buku itu. Selanjutnya yaitu struktur tubuhnya, yaitu strukturnya itu pada akar yaitu berupa akar sejati dan juga berakar serabut, yang mana telah memiliki epidermis, korteks, dan juga pembuluh. Struktur yang keduanya yaitu ada batang, yang dimana batang itu kan berada di dalam tanah. Nah, yang mana memiliki kemudian pada batang juga itu kan memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan juga phloem. Nah, yang ketiga yaitu strukturnya ada daun. Nah, di mana daun ini tuh kan dibagi jadi beberapa jenis ya. Nah, itu berdasarkan dengan ukuran dan juga fungsinya. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari tanaman paku. Yang pertama itu ada Psilophyta atau paku purba. Nah, yang dimana Psilopsida atau Psilophyta ini merupakan tumbuhan paku yang sederhana dan memiliki susunan yang cukup sederhana juga.
Nah, ciri-ciri dari tumbuhan paku ini yaitu bahwa yang pertama batangnya itu berluas, kemudian bercabang, dan juga ada yang berbuku-buku. Nah, lalu ciri yang keduanya itu pada batang tumbuh daun kecil yang berbentuk sisik. Kemudian sporogium atau sporonium itu terletak di ketiak daun. Kemudian sebagian besar itu sudah punah pada tumbuhan ini, macam tumbuhan ini tuh sudah punah. Yang kedua yaitu ada Lycopodium, yang mana spesies ini itu merupakan jenis spesies dari tumbuhan paku yang dapat menghasilkan bentuk spora, yaitu dua bentuk spora, yaitu ada makrospora dan juga mikrospora, yang mana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, batangnya itu kan bercabang dan juga ada yang menggarpu. Kemudian daun kecil seperti sisik dan tersebar di batang. Tidak bertangkai dan bertulang daun satu. Kemudian ciri yang lainnya itu bahwasanya beberapa jenis ada yang memiliki lidah daun atau ligula. Nah, yang kemudian sporangium yaitu membentuk strobilus yang di ujung batang dan cabang. Teman-teman, kita akan membahas mengenai tentang metagenesis pada tumbuhan paku. Nah, dari yang pertama itu kan kita melalui proses metagenesis, yang mana itu tumbuhan paku itu akan mengalami siklus hidup yang berbentuk seperti salah satunya itu seperti spora, yang mana spora ini yang mendarat di tempat lembab, yang nantinya itu akan berkembang menjadi spora thallium. Kemudian, nah dari spora thallium tadi kan udah berkembang menjadi spora thallium. Nah, nantinya dari spora thallium itu akan menghasilkan sel gamet jantan atau spermatozoid dan juga sel gamet betina yaitu ovum. Nah, dari penyatuan kedua antara sperma dan ovum itu maka akan menghasilkan zigot. Selanjutnya dari zigot itu akan berkembang menjadi sporofit paku, dan dari zigot tersebut tumbuh menjadi tumbuhan paku yang biasanya itu kita lihat kemudian dari sporofit kan tadi udah menjadi sporofit. Nah, dari sporofit itu yang sudah dewasanya itu akan menghasilkan sporangium. Nah, dari sporangium itu atau kotak spora itu yang mana fungsinya itu untuk menghasilkan spora. Nah, jadi begitu proses metagenesis pada tumbuhan paku, teman-teman. Pada tumbuhan paku yaitu memiliki manfaat dari Pteriodophyta atau tumbuhan paku ini. Salah satunya itu bisa dijadikan sebagai bahan fosil, kemudian sebagai tanaman hias. Selanjutnya kita bisa jadikan sebagai bahan untuk penggosok kayak gitu, atau amplas yang bisa kita sebut dengan amplas ya, teman-teman. Nah, yang keempat itu kita bisa jadikan itu sebagai obat-obatan. Nah, seperti buat obat luka, kemudian untuk mengobati kulit, mengobati diare. Nah, itu manfaat dari tumbuhan paku sendiri. Sekarang teman-teman kita masuk ke klasifikasi yang ketiga dari kingdom plantae, yaitu ada spermatophyta. Nah, secara umum bahwa spermatophyta ini struktur dari spermatophytanya itu lebih kompleks dibandingkan dengan tumbuhan dungu, pakis, dan tumbuhan yang lainnya. Nah, kemudian spermatophyta itu kan dibedakan oleh satu atau lebihnya akar. Nah, terus batang dari tumbuhan spermatophyta ini kan batangnya tunggal atau ada juga yang bercabang. Nah, kemudian dari bunga, kemudian memiliki juga bunga dan juga buah dalam spermatophyta ini. Nah, kemudian spermatophyta itu kan mengandung jaringan pembuluh angkut yang biasanya kita itu sebut dengan xilem dan juga floem. Nah, jika silemnya itu terakumulasi dalam
jumlah yang besar, maka nantinya tuh hasilnya bisa kita kenal sebagai kayu yang khas pada pohon dan juga semak. Nah, setelah itu ada pun cirinya dari klasifikasi ini atau spermatopita. Yang pertama itu bahwasanya bentuk dan ukuran tubuhnya itu tergolong karmopita karena dapat dibedakan dengan jelas. Itu dengan jelas dibedakan bagi-bagiannya, bagian-bagian tubuhnya itu kan meliputi ada akar, kemudian batang, dan juga ada daun. Nah, selanjutnya ciri yang kedua itu ada yaitu berbentuk sporofit, yaitu sporofit tumbuhan berbiji yang memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun. Kemudian selanjutnya yaitu ada tumbuhan yang berbiji yang mana memiliki pembuluh angkut, yaitu baik xilem dan juga flum. Nah, pada akar, batang, dan juga daun. Jadi itu benar-benar sudah kompleks susunan yang ada pada tumbuhan spermatopita ini. Selanjutnya itu ada spermatopita itu kan memiliki alat yang perkembangbiakannya itu generatif, yang mana berupa strobilus ataupun bisa dengan bunga. Kemudian teman-teman kita akan membahas mengenai tentang klasifikasi dari spermatopita. Nah, klasifikasi spermatopita kan ada dua ya, yaitu ada Gymnospermae dan juga Angiospermae. Nah, yang mana yang kita akan bahas pertama yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, pada tumbuhan ini umumnya itu merupakan pohon besar dengan bakal biji yang tidak dilindungi oleh daun buah. Kemudian itu tidak mempunyai bunga sesungguhnya, dan pada bagian batangnya itu kan terdapat kambium sehingga dapat membesar pada tanaman ini, pada yang termasuk tanaman Gymnospermae ini. Nah, kemudian mempunyai akar tunggang serta memiliki berkas pengangkut, yaitu baik xilem maupun flum. Nah, selanjutnya yaitu bentuk daun. Nah, bentuk daunnya itu kan biasanya kan berupa seperti jarum ataupun sisik. Nah, yang mana bisa kita jumpai yaitu pada pohon pinus dan juga pohon cemara. Tetapi ada juga yang berdaun lebar seperti pada tumbuhan melinjau. Nah, untuk alat perkembang biakannya sendiri yaitu berupa strobilus. Kemudian klasifikasi yang kedua dari spermatopita ini yaitu ada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae ini yang paling umum dimiliki oleh tumbuhan yaitu bahwasanya Angiospermae itu diantaranya adalah bakal dari bijinya itu yang terlindungi oleh adanya daun buah, yang mana bisa kita sebut dengan biji tertutup. Kemudian yang kedua itu bahwasanya tumbuhan Angiospermae ini umumnya itu berupa pohon besar, kemudian tumbuhan rambat ataupun tumbuhan panjat perdu serta tumbuhan yang tidak berkayu. Kemudian daunnya itu kan relatif lebih besar ya, serta pipih dengan bentuk yang beraneka ragam. Kemudian selanjutnya itu ciri dari tumbuhan ini yaitu mempunyai sistem perakarannya itu serabut dan juga tunggang. Kemudian mempunyai batangnya itu lunak dan juga keras berkayu. Selanjutnya yaitu mempunyai bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan utamanya itu. Jadi itu klasifikasi dari tumbuhan yang
tumbuhan berbiji tertutup dan juga tumbuhan berbiji terbuka. Selanjutnya, teman-teman kita akan bahas mengenai tentang proses reproduksi dari Spermatophyta. Nah, Spermatophyta itu bereproduksi yang ada yang seksual dan juga aseksual atau generatif dan juga vegetatif. Nah, secara vegetatif yaitu pada pembentukan biji diawali dengan pembentukan gamet atau gametogenesis, yang mana lalu penyerbukan atau polinasi, kemudian terjadi peleburan gamet jantan serta gamet betina atau terjadinya proses fertilisasi yang mana nantinya akan menghasilkan embrio. Nah, kemudian perkembangan secara vegetatif atau perkembangan aseksualnya itu dapat dilakukan dengan organ-organ vegetatif. Contohnya melalui tunas, rizoa, serta juga soolon. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang manfaat dari Spermatophyta itu sendiri. Nah, jadi manfaatnya itu bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan, kemudian sebagai bahan bangunan, sebagai bahan buat makanan pokok, dan juga bisa dijadikan sebagai bahan sayuran. Sekian teman-teman pembahasan mengenai tentang Kingdom Plantae. Terima kasih, dadah, sampai berjumpa kembali.